Oke, untuk materi kali ini gue pengen share tentang portal-portal apa aja yang ada di Microsoft 365. Nah, sebagai admin kita harus tahu nih, ada beberapa portal dari Microsoft 365 yang disediakan khusus untuk masing-masing fungsi. Yang pertama adalah Admin Center. Admin Center ini lebih kayak ke organisasi ya. Misalkan kita mau nambah user, kita mau assign license, kita mau tambah grup, ya kan? Itu bisa semua di sini. Kita mau beli produk juga bisa, produk atau lisensi itu bisa dari sini. Terus kita pengaturan organisasi, kayak misalkan gimana nanti bentuk dari company portal kita, gimana nanti dari portal office kita, itu semua bisa dilakukan di sini. Terus yang kedua, itu ada endpointmicrosoft.com atau yang bisa dibilang device center ya, atau device management. Nah, di sini kalian bisa benar-benar mengatur policy setiap peraturan yang di-apply ke device. Tapi dengan syarat mereka itu harus memiliki lisensi Windows 10 atau 11 Enterprise. Gitu kan? Nah, kalau misalkan kalian udah memiliki lisensi tersebut, kalian bisa atur semuanya tuh dari sini. Misalkan kayak kita apply policy BitLocker, kita apply policy biar device itu nggak bisa colok flash disk, biar di antivirusnya itu nyala, semua bisa dari sini. Terus selanjutnya ada Teams. Nah, kalau Teams ini memang cukup canggih juga ya. Di sini ada beberapa fungsi sebenarnya dari admin Teams ini. Dari pengaturan aplikasi Teams tersebut, misalkan kayak siapa bisa mengundang siapa, terus siapa yang dapat mengundang external user, terus juga meetingnya nanti bisa direcord atau enggak, kita bisa enable transcription atau enggak, itu semua di setup dari sini. Tapi kalau misalkan perusahaan kalian itu menyewa atau membeli device yang mendukung Microsoft Teams gitu ya, kita bisa tambahin di sini. Nih di sini ada Teams Room on Windows, Teams Room on Android. Ini biasanya kayak device poly dan lain sebagainya, ini bisa dari sini, gitu kan. Terus selain itu juga kita bisa atur live pengaturan live gitu ya, atau webinar gitu. Nah, semua di sini ada, lengkap banget. Terus kalau misalkan kalian mau tambahin fitur PSTN gitu. Jadi kalau misalkan ada klien telepon nomor telepon perusahaan kita terus nyambungnya ke Teams, itu bisa dari sini juga. Jadi bener-bener keren banget gitu. Terus kalau misalkan ada error gitu di waktu calling atau misalkan putus-putus waktu meeting gitu, itu juga bisa dianalisa dari sini, yaitu di Analytic on Report. Nah, terus selanjutnya Admin Exchange Center. Nah, di Admin Exchange Center ini ya ibarat kalian punya email lah ya, email server. Terus di sini tuh kalian bisa atur mail flow-nya seperti apa. Terus kalau misalkan kalian punya provider lain, itu bisa diarahkan gitu kan. Kalau nggak salah tuh namanya dual SMTP atau gimana ya, gue lupa tuh. Jadi misalkan kita punya dua vendor gitu ya buat email kita. Yang pertama adalah Microsoft, yang kedua adalah Google gitu. Nah, itu tuh bisa diatur. Kalau misalkan ada orang kirim ke email, terus email tersebut itu nggak ada di organisasi Microsoft, itu bisa diteruskan ke Gmail. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini juga bisa diatur gitu kan, mailboxnya berapa giga gitu. Kita bisa ngecek juga. Terus kita bisa ngelihat nih email-email yang difilter oleh sistem itu apa aja gitu. Itu semuanya bisa dari sini. Terus selanjutnya ada security.microsoft. Nah, security.microsoft ini benar-benar kita tuh kalau misalkan mau ngatur secara keamanan dari tenan kita ya, misalkan kayak ada threat, terus ada insiden gitu kan, itu semua bisa diatur dari sini. Nah, selain itu juga di sini bisa kita atur dari device-nya sendiri gitu kan. Terus banyak juga ada ekspor juga, ada review. Nah, kalau di security itu ada quarantine ya. Quarantine itu gunanya kalau misalkan ada email yang masuk terus habis itu dikarantina karena terdeteksi sebagai spam atau phishing, itu bisa di sini, di Action Center sini ya, di review. Terus selanjutnya ada compliance. Nah, kalau compliance ini lebih kayak kebijakan atau kepatuhan data. Jadi data-data apa yang bisa disimpan oleh user, data-data apa yang bisa di-share oleh user, terus kita memiliki berapa data yang konfidensial, atau kita juga bisa nih ngecek nih ada berapa data di perusahaan kita yang menyimpan data-data yang bisa diibaratkan nggak sesuai dengan peraturan. Itu semuanya bisa diatur di sini. Dan kita juga bisa mengatur email apa yang dapat dikirim keluar atau email apa yang dapat dibuat oleh user tersebut gitu. Terus selanjutnya ada SharePoint. Nah, di SharePoint ini ibarat kayak kalian tahu kan yang namanya SharePoint dan OneDrive gitu. OneDrive itu ya sama itu, tapi bedanya OneDrive itu untuk personal, kalau misalkan SharePoint itu untuk tim.
bisa juga untuk satu organisasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mengatur data-data apa aja yang dapat disimpan di SharePoint, terus gimana kebijakannya, terus nama-namanya seperti apa, itu bisa diatur di SharePoint ini. Dan kita juga bisa mengatur data apa saja yang bisa di-share keluar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Active Directory Portal. Nah, Active Directory Portal ini gunanya buat apa? Nah, Active Directory Portal itu sebenarnya nggak jauh beda sama Admin Center. Cuman memang terdapat sedikit perbedaan. Di sini kita dapat mengatur multi-factor authentication. Terus juga kita bisa mengatur cross tenant synchronization kalau misalkan kalian punya tenan lain gitu kan, tapi masih satu perusahaan atau beda anak perusahaan gitu. Terus juga di sini bisa nambahin custom domain, terus password resetnya seperti apa gitu kan. Company branding juga ada di sini, nggak ada di Admin Center ya. Kalau Admin Center itu portal office-nya aja. Terus di sini lebih kayak log aja sih, kita mau ngelihat log user gitu kan, dia login dari mana, menggunakan metode apa, itu semua dari sini. Terus perubahan apa saja yang dilakukan di tenant kita itu ada di sini. Terus troubleshoot juga ada di sini gitu. Jadi sebenarnya Microsoft itu nggak cuman satu, nggak cuman Office doang gitu, tapi banyak yang bisa diatur di Microsoft. Dan ini yang gue sukain dari Microsoft, karena memang semuanya terintegrasi gitu. Oke, sampai sini aja penjelasan gue, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan memang kalian punya saran atau pertanyaan, bisa kalian tinggalkan via komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu apa aja kelebihan dari Microsoft.